pastikan kita memiliki attitude yang baik. Ya. Attitude yang baik, integritas yang baik. Setiap ilmu yang ada di MIPA ini, gitu ya, entah itu matematikanya, entah itu kimianya, entah itu biologinya, entah itu statistiknya, ketika kita kolaborasikan dengan yang ilmu saya yang tidak banyak saya ketahui ini terkait geologi ini, menjadi hidup. Kalau sudah matang itu mengeluarkan rekomendasi itu enak, itu kelihatan itu ekonominya dapat, operasional dapat, dan jangan lupa safety-nya juga harus dapat. Justru di tanah ulat itu banyak sekali cadangan-cadangan mineral ya, yang memang memiliki kadar yang baik. Pembicara podcast Cinta MIPA kali ini adalah Kang Yan Adriansah. Beliau adalah seorang doktor dengan pengalaman selama 25 tahun di berbagai perusahaan tambang terbuka. Beliau akan berbagi dengan kita tentang pengalaman dan pengetahuannya di bidang desain tambang, operasi tambang, dan layanan teknis tambang. Dalam karirnya, Kang Yan telah mengembangkan sistem manajemen geoteknik, menganalisis risiko, dan mengelola anggaran untuk pengembangan tambang dan proyek terkait. Beliau juga aktif terlibat dalam berbagai komunitas geoteknik dan geologi rekayasa di Indonesia seperti IAGI, IRMS, MGTI, Perhapi, dan PII. Kang Yan lulus dari program magister dan doktor di teknik geologi di Universitas Padjadjaran dengan IPK yang sangat baik. Beliau juga memiliki gelar sarjana teknik industri dari Universitas Muslim Indonesia. Kang Yan Adriansah telah menerbitkan sejumlah artikel dalam jurnal-jurnal terkait seperti Jurnal Teknik Sipil, Indonesia Mining Journal, Jurnal Geomine, International Journal of Engineering, dan lain-lain. Publikasi ini mencakup topik-topik seperti analisis deformasi, stabilitas lereng, kekuatan batuan, analisis resiko, dan manajemen stabilitas dinding tambang. Selain itu, beliau juga aktif dalam berbagai organisasi terkait seperti IAGI, Perhapi, IRMS, dan MGTI. Kang Yan juga memiliki sertifikasi sebagai insinyur profesional dari PII dan pengawas operasional utama dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Kang Yan mengikuti berbagai pelatihan, kursus, dan seminar terkait bidang geoteknik, manajemen resiko, kepemimpinan, dan lain-lain. Beliau terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya untuk memberikan yang terbaik bagi klien dan komunitas. Dengan pengalaman dan latar belakang pendidikan yang kuat, Kang Yan siap untuk berbagi wawasan dan pengetahuannya di podcast Cinta MIPA kali ini. Mari kita ikuti podcast Cinta MIPA episode 10 ini dengan judul Jejak Karir MIPA di Dunia Pertambangan, Inspirasi, dan Tantangan. Kalau saya ngeliat gini, makanya itu menjadi kemirisan hati saya juga selama ini gitu ya. Itulah mungkin yang salah satu faktor kenapa saya jadi malas sebenarnya pergi keluar gitu. Kalau saya pergi keluar, ya ini mau diapain di negeri kita juga gitu kan. Masih banyak PR-PR yang bisa kita selesaikan. Kadang-kadang saya ngeliatnya gini lah, Indonesia ini batu baranya begitu melimpah. Dari batu bara ya udah banyak menampung. Tapi kenapa gitu ya, kok ini kemana sih larinya gitu? Itu dia. Uang ini. Ya saya mungkin kalau berbicara politis nanti ramai lagi nih kan. Ya nggak apa-apa, nanti kan urusan ini yang lain gitu kan. Saya ada satu buat teman-teman yang bukan di industri ini. Ada koreksi kalau saya salah, Kang. Ya. Batu bara itu kan dibawa dengan tongkang kan, betul nggak? Ya. Berapa ton itu isi? Itu satu tongkang itu kan rupa-rupa kan. Ya, berapa? Ya, berapa? Ada yang 7.000, ada yang 11.000. Rata-rata segitu. 7.000 ya. 7.000, satu ton berapa tadi? 100 kan? Ya, nah tergantung kualitas. Anggap sekarang kalau untuk yang kualitas menengah itu sekitar harganya 70-an lah. Sekarang 70-an. 100 saja lah. Kali 100 itu 700.000 satu tongkang. Pertanyaan saya simpel nih buat teman-teman yang baru ya, maksudnya yang terutama adik-adik. Kalau kita, ini saya dengar dari teman-teman di situ. Dar katanya. Dulu kalau ke Balikpapan, ada satu kafe saya nggak tahu namanya. Duduk di situ, ngopi 5 jam, 3 jam, kamu hitung berapa tongkang yang lewat. Ya, itu katanya ratusan nggak? Can you imagine ya, saya mau ngomong ya, gini loh teman-teman, sorry ini kita membangkitkan idealisme ya. $100 per ton, satu tongkang itu 7.000 ton, betul ya? Paling kecil itu dah.
paling kecil 7.000 ton ya, atau 7 ton. 7.000. 7.000 ton, 1 ton ada $100. Ya. Berarti ketika Anda minum kopi di sebuah pinggir sungai di Kapuas, lewat 1 tongkang, itu $700.000 nilainya. Tadi Kang Ian udah sebutkan, kos produksinya ada $33, $40 lah. Berarti ada gross profit, udah hampir net profit 70 kali 7.000. Dan Anda hitung di situ, tongkang yang lewat itu bisa ratusan. Segitu kekayaan bumi yang dibawa, baru batu bara. Gitu. Jadi sebenarnya kalau saya pesannya agak beda nih Kang. Saya pengen banget sebenarnya MIPA, tapi nggak ada teman-teman dari kampus ya. MIPA itu mulai menggabungkan studi teknis dengan studi ekonomi plus studi pembangunan gitu ya. This is the wealth. This is the wealth yang kita deliver every single hour, not every single year lagi. Anda duduk aja, Anda hitung tuh, itu uangnya kemana? Itu kita harus nanyanya ke yang di pemerintahan barangkali. That's my point. Jadi, kalian kasarnya kan tadi udah jelas nih angka-angkanya ya. $40 adalah biaya operasional. Kalau misalnya harga jual 700, berarti ada margin kotor 60. Udah hampir margin bersih lah itu. Anda ambil 10 saja, kali 7.000 itu 70.000. 1 tongkang. Ya. Kalau 10 700.000 dalam 1 jam, $700.000 itu 15 miliar rupiah. Itu bahkan ada satu perusahaan bisa sampai produksinya setahun bisa sampai 30 juta. Just ya, oke. Silakan ada pertanyaan nggak? Nanti lama-lama kita bukan bicara geologi, Kang, kita bicara politik. Tapi satu lah, kalau ini mungkin saya ini sebelum ada yang nanya, syukur sih nggak ada yang nanya lah, nanti susah jawab. Gini kan Anda, ada yang terlewat saya sampaikan tadi dari perjalanan karir saya. Yang ada yang harus diingat untuk teman-teman yang baru-baru ya, baru lulus segala macam, adalah pastikan kita memiliki attitude yang baik. Ya. Attitude yang baik, integritas yang baik. Karena apa? Saya memiliki pengalaman sebelumnya di saat awal-awal karir saya. Waktu itu ketika saya menjadi anak buahnya, atasan saya tergelincir. Tergelincir gimana? Ya, tergelincir secara karir. Ya, masalah karir. Jadi dia menerima uang yang nggak banyak, sebenarnya $5.000 aja. Tetapi nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya gitu dibandingkan dengan karir dia yang harus diperbekan. Bayangkan, dia mendapatkan kasus di tahun 2003, sampai hari ini dia nggak bisa masuk lagi ke industri tambang. Hanya 5.000. Nah, sebenarnya ini kan menurut saya sih simpel dan ya jangan mudah ya saya pesannya itu sebenarnya, attitude, integriti mau dijaga. Kita sebagai seorang profesional engineer ya harus kokoh dengan itu, karena godaan itu tuh akan terus ada dari masing-masing level ada. Bahkan setelah saya dulu lolos di perusahaan itu sampai atasan saya tergelincir yang 5.000 itu, kemudian makin kesini makin banyak. Tempo hari misalkan saya gini, saya megang tender drilling itu kan udah pasti nih kontraktor drillingnya akan dapat sebulan itu paling tidak 4 miliar ya saya bayar. Ketika proyek itu dimenangkan oleh dia, yang punya itu datang. Ya. Datang langsungnya, yang mau Pak Jero, seperti gitu. Kalau saya terima waktu itu bisa berantem. Habis saya gitu. Tapi saya tidak akan pernah mau menghindari hal tersebut sampai hari ini. Jadi merasa cukup saja kita dengan gaji yang kita terima, yaitu konsekuensi kita sebagai karyawan. Lain hal seperti Kang Nandar sebagai pengusaha kan bisa eksponensialnya luar biasa gitu. Tapi enggak saya jaga banget itu juga. Jadi saya jangan karena saya berpikiran dulu kalau orang yang saya maaf ya bahasa kasar ya. Begitu saya balik ke negara itu dia nggak akan mau temuin saya. Karena takut kalepasan ya bahasa Sundanya. Kan kemarin mana ke orang diberi handphone lain. Jadi saya ngukurnya begitu. Jadi teman-teman saya 15 tahun lalu, 17 tahun lalu masih ketemu saya. Kayaknya kemarin masih ketemu. Kalau Anda pernah menyogok orang, biasanya Anda balik lagi ke situ, dia nggak terlalu senang mau ketemu karena ya nggak enak ya. Betul. Itulah pesan saya ke yang ke adik-adik saya selalu senantiasa tuh menyampaikan di kuliah-kuliah saya, attitude, integrity itu harus benar-benar kita jaga sebagai profesional kita. Saya akan ada pertanyaan karena saya tadinya ada 2 pilihan. Saya menggali terlalu teknis, tapi saya rasa mohon maaf ya, saya sebagai host rasa gali terlalu teknis yang audien juga tidak akan terlalu mengerti.
Yang teman-teman geologisnya akan ngerasa ya pasti yang saya bisa tanya nggak akan terlalu dalam juga, betul ya? Makanya saya berpikir untuk menggali agak keluar fenomena-fenomena yang lebih bukan ilmu sosial lagi ya, tapi jembatan dari policies, wealth, nation wealth ya, kemakmuran bangsa dan itu gitu ya. Karena ya ini kan kebanyakan mantan-mantan pengurus senat lah ya, maksudnya itu kita punya hadiah waktu itu gitu. Ada pertanyaan nggak? Silakan. Oh, Kang Uca mangga, Kang Uca. Sorry. Kang Uca mangga. Assalamualaikum, Kang Yan dan Mang. Waalaikumsalam, alhamdulillah, Kang Budi. Aduh, punten maaf nih, saya baru nyampe jadi masih nggak on air dulu, wajahnya masih masih capek. Iya, iya, iya. Telepon Kang Yan, nggak pernah cerita nih pengalaman-pengalaman menariknya nih sebelumnya. Padahal itu Tahu nggak sekarang. tahu ya katanya. Baru tahu sekarang. Tapi luar biasa pengalaman-pengalaman tadi ya, mulai dari soal benefit networking tadi kan Yan bilang ya, dengan pindah-pindahnya tuh ya karena selain profesional juga networking yang sangat kuat kan itu ya. Yang kedua mematahkan mitos tadi ya, mitos tentang bahwa kalau pindah-pindah tuh image-nya negatif, tapi beda ini kalau ini kan jadi ngambil ilmu di perusahaan A, ngambil ilmu di perusahaan B, ngambil ilmu di perusahaan C, terus jadi makin kaya gitu. Apalagi ditunjang dengan akademik sampai S3. Saya tahu beliau waktu sidangnya saya hadir, jadi saya tahu persis lah gitu ya, waktu di Jatinangor. Nah, yang ketiga, ya mungkin ini Kang Nandar dari sharing itu yang saya tangkap ya, ada satu poin bahwa tetap sih intinya keuletan ya, ketekunan di core itu gitu yang saya tangkap, sehingga ya alhamdulillah kalian muncul menjadi ya seorang saya menyebutnya geologis atau seorang tambang yang tidak hanya praktisi gitu kan, tapi juga sampai bisa menurunkan rumus atau memprediksi lereng akan ambruk itu kan itu fenomenal kalau menurut saya ya. Sudah dipresentasikan di US di Newmont di headquarter-nya gitu ya. Nah ini itu harus dijadikan satu jurnal tuh kalian tuh. Banyak jurnalnya kayaknya. Iya, itu bisa dijadikan patokan atau rujukan di seluruh dunia gitu kan. Nah tapi saya pengen tahu tuh, itu kan dari mana bisa menurunkan, kan kalau di statistik, maaf nih, tapi memang kayak gitu. Di statistik juga ada namanya statistik matematika. Ya, selalulah terkait. Kalau urusan menurunkan rumus itu biasanya kalau statistik itu dengan matematika. Nah, itu dari murni pengalaman atau apa bisa sehingga memunculkan, bisa memprediksi, mengestimasi satu lereng tuh sampai sekian jam lagi runtuh tuh based on-nya data di mana? Data di Indonesia atau terus memformulasikan seperti apa gitu. Ini agak teknis nih, tapi nggak apa-apa buat menginspirasi aja. Langsung jawab ya, Kang Naner ya. Oh, langsung Kang. Ini kebetulan saya beberapa kali presentasi baru ada seperti ini nanya, sebelumnya tidak ada. Dan ternyata agak sulit jawabannya nih. Jadi gini Kang Budi ya, jadi dulu itu saya tuh bermula dari iseng sebenarnya. Semua itu dari iseng. Pertama, saya sekali-sekali sering baca jurnal. Nah, kebetulan waktu itu saya tuh baca jurnal tahun 80. Yang nulis itu dari orang Amerika. Dia membuat satu forecasting longsor gitu, kurang lebih begitu. Dari saya dapat jurnalnya. Nah, kemudian karena saya waktu itu atasan saya seorang PhD dari Amerika, di Newmont nih, dan dia base-nya di Amerika, saya tanya ke dia, ini orangnya masih hidup nggak? Saya bilang, si orang yang nulis ini.
Nah, dia bilang, masih katanya. Saya cari nama emailnya, dan dapat. Dan saya melakukan komunikasi terkait dengan apa yang dia tulis. Jadi, yang dia tulis itu, kalau saya summary-kan, dia hanya melakukan evaluasi prediksi longsor sehingga bisa menurunkan rumus itu dari kasus yang sangat minim menurut saya. Hanya 6 longsor, kemudian tinggi lerengnya hanya 200 meter. Nah, yang ketiga, dia itu melakukannya di batuan yang tidak memiliki struktur seperti di Indonesia yang rapat gitu. Nah, muncullah di situ hasil turunannya dia itu merupakan satu nilai konstanta sebenarnya. Dan ini rumusnya sangat sederhana. Main-mainnya pakai inverse velocity aja sebenarnya, pakai seperti lah istilah waktu itu. Nah, kemudian, dari paper ini saya coba-coba nih melakukan prediksi serupa dengan rumusnya dia gitu. Dipakailah sama si di Batu Hijau waktu itu. Dan ternyata rumusnya nggak kena gitu. Ya, saya jadi mikir, jadi berkontemplasi itu. Kan berarti rumusnya nih ada sesuatu yang perlu saya perbaiki. Kenapa ini tidak bisa berlaku di batuan yang di Batu Hijau? Nah, dari situlah sen geologinya saya masuk. Yang pertama, tadi saya katakan bahwa batuan di Indonesia mudah. Mungkin di sana lebih kencang, di kita lebih lunak. Yang berikutnya di kita, di Indonesia ini strukturnya, kalau dulu mungkin pernah di geologi fisik, diajarin sinklin, antiklin, sesar mendatar, sesar normal, sesar naik, dan lain sebagainya. Itunya saya pendekatan dari sana. Sehingga pola-pola struktur yang memiliki angka deep direction yang berbeda-beda ini, itulah yang saya lakukan kajian. Akhirnya muncullah singkat cerita dari 29, kalau nggak salah, 21 atau 29 kasus longsor, itu saya olah gitu. Dan muncullah rumus baru gitu. Dan ternyata setelah saya kotak-katik, relatif mendekati dibanding dengan rumusnya tetangga sebelah yang tempo hari ada di jurnal gitu waktu itu. Jadi singkatnya seperti gitu Kang Budi ya, kalau misalkan saya bisa sampaikan. Jadi intinya dari situ saya berpikirnya jadi begini, wah ternyata setiap ilmu yang ada di MIPA ini gitu ya, entah itu matematikanya, entah itu kimianya, entah itu biologinya, entah itu statistiknya, ketika kita kolaborasikan dengan yang ilmu saya yang tidak banyak saya ketahui ini terkait geologi ini, menjadi hidup gitu menurut saya, menjadi hidup. Probabilistiknya kita mainkan, deterministiknya kita mainkan gitu. Nah sekarang seperti saya aja di biologi gitu ya, ternyata saya dapat ilmu baru juga dari kawan-kawan. Ketika kita menanam pohon A, itu berbeda dengan pohon B produksi menghisap untuk CO-nya gitu, CO2-nya gitu. Ternyata misalnya sekarang baru tahu juga bahwa tanaman sirsak itu luar biasa, itu bisa memproduksi itu. O2-nya lebih bagus, menghisap CO2-nya lebih baik gitu dibanding dengan yang lain. Ya udah saya bilang ke teman-teman, udah Pak, sedapat mungkin ya udah banyakkan aja tanaman sirsak tuh. Di lain pihak dia bisa menghasilkan ke lingkungan baik, dan kita juga kenyang Pak. Jadi makan ya. Jadi makan gitu. Di Taman Reklamasi sekarang kalau saya di Palu udah begitu masa panen udah masukin ke kantin, udah koki itu udah buat jus sebanyak-banyaknya. Jadi kadang-kadang kita gratis aja itu dari tanaman yang kita reklamasi kita bisa makan. Seperti itu mungkin Kang Budi. Nantilah kalau di Jakarta kalau perlu saya turunkan lagi nih kalau saya main ke BSD. Maka yang lain. Silakan yang lain ada pertanyaan? Kang Tendi biasanya nanya. Mangga Kang Tendi. Ya, boleh. Mangga. Asal nggak bosan aja tiap ini nanya saya. Kang, saya tadi hanya mau menambahkan aja. Oh, Kang Ian, saya juga dari geologi, Kang Ian. Siap. Iya, saya mungkin Kang Ian angkatan PSD-nya bareng Asep Bahtiar bukan ya? Enggak. Oh enggak ya. Oh, saya kira kalau Abah kan sekantor dengan saya. Kang Asep itu rasanya Asep sebentar. Asep Bahtiar. Angkatannya Jafar tuh. 9 berapa ya dia ya? Lupa saya. 2000-an kayaknya. Oh, S3-nya. itu setelah saya kayaknya. Iya. Saya hanya nambahin aja tadi dari Kang Nandar tentang kolaborasi antara MIPA dengan ekonominya ya, keekonomian. Ya. Jadi itu ada ilmunya Kang Nandar, ada economic mineral namanya. Betul. Ya, jadi khusus tentang teknoekonomi. Ya, teknoekonomi gitu. Jadi itu aja sih saya menambahkan itu saja. Kemudian kalau dari sisi keilmuan, kegeologian ini untuk pembelajaran untuk adik-adik itu.
Jadi permasalahan di geologi itu memang sangat unik sekali, kompleks sekali. Yang paling paling kompleks sekali itu adalah kita adanya tanah ulayat, nih, tanah adat. Oh ya ya ya. Ya, Ya. tanah adat. Ya. Nah, ini ya saya ingin bertanya ke Kang Ian, bagaimana di sana itu kaitannya dengan tanah ulayat, seperti ada masalah-masalah dengan Poboyo yang kayak gitu, Poboyo itu adat di sana. Mungkin itu Kang Ian punten. Ya, eh, baik. Saya ini kan sedikit tadi terkait dengan keekonomian tambang ya. Jadi betul tadi yang disampaikan oleh Kang Tendi ya, bahwa kita juga sebenarnya di orang saintis atau di engineering ini kadang-kadang seringkali lupa gitu dengan terkait dengan aspek keekonomian ini. Kadang contoh misalkan beginilah saya, kalau orang-orang geotech engineer yang masih belum punya jam terbang tinggi, ketika merekomendasikan sesuatu, wah ini lerengnya dipotong sekian katanya. Yang penting aman, ya sudah selesai gitu. Padahal dia tidak bisa hitung dampak dengan rekomendasi yang dikeluarkan itu, alat yang harus digunakan harus tipenya seperti apa, kemudian nanti material yang akan dipindahkannya berapa BCM atau misalkan berapa ton, itu kan ujungnya semuanya ke dolar. Nah seringkali teman-teman itu lupa yang kayak gitu. Makanya sense di aspek keekonomian itu menjadi penting sebenarnya. Dan itu biasanya jam terbang nanti yang akan. Makanya kadang-kadang kalau sudah matang itu mengeluarkan rekomendasi itu enak itu kelihatan itu. Apa namanya, ekonominya dapat, operasional dapat, dan jangan lupa safety-nya juga harus dapat. Nah terkait dengan tanah ulayat, memang itu tadi tuh Kang Nadar seperti yang saya bilang, faktor eksternal di Indonesia tuh ribetnya di situ. Tanah ulayat ini, waduh lah susah lah saya menginikannya. Karena begini, di masyarakat kita itu kan turun temurun mereka dulu. Mereka kan sistemnya satu tunjuk aja. Itu tanah saya terus dari dulu sampai sekarang. Dan uniknya itu entah kenapa juga. Memang mungkin yang Maha Kuasa sudah menakdirkan demikian kadang-kadang. Justru di tanah ulayat itu banyak sekali cadangan-cadangan mineral ya, yang memang memiliki kadar yang baik gitu. Kualitasnya Ya. bagus gitu. Seperti itu. Qadarullohnya barangkali demikian. Ya. Nah, kadang-kadang kalau misalkan terkait dengan itu, susah kita dengan membawa hukum positif. Sebenarnya itu agak susah. Di lain pihak kalau misalkan saya di sini bersih tegang lah dengan mereka gitu. Ya saya bisa beli, tapi mana sertifikatnya kan gitu kalau bahasa perusahaan. Buat Ya. mereka nggak bisa, buat mereka nggak bisa. Makanya untuk tanah-tanah yang dikategorikan itu biasanya kita melakukan pendekatannya langsung ke personal aja. Kepada satu, biasanya saya melakukan pendekatan lobbynya itu adalah ke kepala adat biasanya. Ya. Ke kepala adat, kemudian setelah itu tim sebelah masuk ke masyarakat yang mengakui bahwa itu tanahnya dia. Jadi paralel aja. Setelah itu Ya. baru gandeng dengan pemerintah. Baik itu dengan Pak Lurahnya, Bu Lurahnya, atau dengan camatnya sampai ke wali kota dan nanti ke BPN. Biasa seperti itu Pak Teni ya, yang saya lakukan walaupun memang tidak sesederhana itu, tetapi flow-nya dari saya dan kawan-kawan biasanya kalau udah terkait dengan tanah ulayat seperti itu. Karena kemarin juga sempat ada kolega saya di Sulawesi Tengah salah bilang aja sebenarnya di forum, forumnya bukan forum umum, forum di kantor, bicaranya kebablasan, ya sudah kena denda tuh 7 ekor sapi, 7 ekor ayam harus dibayar sama dia. Habis 350 juta karena dia bayar tuh. Gara-gara keceletot bicara yang salah gitu. Kadang-kadang sekarang ini yang uniknya di kita di Indonesia ini kan masyarakat seiring dengan waktu kan tingkat pendidikan juga menanjak kan sebenarnya, tetapi yang menanjak itu ada yang tanggung, ini yang repot ini. Ya. Jadi Ya. kadang-kadang kita dijebak gitu, dijebak untuk membuat statement itu nanti punishment-nya kembali kepada kita. Makanya kalau saya kalau udah terkait dengan adat segala macam, apalagi terkait dengan kepercayaan, karena kan ada juga tempat-tempat yang dijadikan sakral, misalnya keramat buat mereka. Waduh itu saya harus hati-hati betul itu kita mentas daerah itu. Salah kita melangkah, ujungnya tadi denda yang bisa merugikan kita sendiri. Ya, 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 maksudnya bukan kalau saya jawab bukan faktor ekonomis yang itu tadi, saya pikir lebih ke makroekonomi ya, makroekonomi negara gitu kan. Ya. Tapi memang Indonesia memang apakah itu kuda atau zebra pun kita udah bingung kan gitu ya. Apakah kita kapitalis atau apa namanya sosialis kan udah nggak jelas di situnya, betul nggak? Jadi itu nggak mungkin agak dalam pembicaraan juga dalam seperti itu. Tapi memang menurut saya kalau saya kan kebetulan kan S2-nya nyebrang ke politik ya, politik apa internasional, negara-negara dan yang mineralnya tinggi itu secara tidak langsung dipelihara untuk ada konflik atau ya seperti kita aturan bisa multitafsir kan gitu ya. Di mana-mana ya begitu gitu ada seperti itu. Saya rasa kita nggak bicara itu dulu. Ada pertanyaan lagi?
Sebelum saya akan misalnya 1 jam selesai, coba saya pancing agak jauh dikit ya. Ada pertanyaan nggak? Cerita ada nggak? Kang Nandar, Mau nggak? Kang, mungkin ini untuk pembelajaran juga untuk yang lain ya. Ya. Di industri tambang itu kan ada namanya peti, pertambangan tanpa izin, illegal Oh. mining. Nah, bagaimana nih dari grupnya Kang Ian ini menghadapi peti-peti seperti itu, kan kadang-kadang alatnya sama, berhadapan hanya sekian meter. Seperti itu gimana nih Pak penanganannya? Waduh, ini kalau bicara peti ini 4 SKS nih Kang Nandar saya ini. Jadi begini, kemarin ya ini saya pengalaman saya sajalah yang di perusahaan ini gitu. Jadi mungkin Kang Buca juga tahu sebenarnya karena belum pernah ke lokasi ini. Jadi ketika saya baru bergabung, itu peti itu masih cukup banyak di area tambang utama kita, bahkan sampai 300-400 orang saya hitung. Jadi memang penanganan peti ini mudah-mudah susah, gitu. Dikerasin susah, dilembekin juga susah. Kuncinya yang pertama, kalau saya lihat ini bukan ilmu biologi lagi, jadi kita harus tahu kita harus mengidentifikasi dulu karakter daripada suku dari yang ada di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tempo hari melakukan pendekatannya adalah pertama pendekatannya itu dari segi keamanan dulu masuknya. Karena mereka itu sudah di lokasi-lokasi yang kritis menurut saya. Kritis secara teknikal. Ya, secara teknikal. Jadi waktu itu tadi makanya karena saya kemarin ngejelasin bagaimana ilmu biologi atau teknik ini ke kepolisian, ke masyarakat dan lain sebagainya. Saya waktu itu udah bilang, Bapak-bapak, saya bilang, mohon keluar dari lubang ini. Lubang ini sudah sangat kritis, suatu ketika bisa runtuh. Saya bilang itu waktu itu ke mereka itu. Nah, kemudian saya sampaikan juga ke kepolisian, Pak, tolong warga ini boleh dipindahkan di area-area ini karena ini berbahaya. Kenapa yang berbahaya? Saya jelaskan pakai matematika sederhana waktu itu. Dan kebetulan saya jelaskannya di ruang meeting di kantor saya gitu kan, jadi lebih mudah lah. Bapak tuh paham. Ya entah bagaimana kejadiannya, seminggu setelah saya menyampaikan dan menghimbau masyarakat untuk keluar, jatuh karena dari dindingnya. Ketimbun 1 orang dan meninggal. Nah, dari situlah titik balik, semua peti di daerah itu disingkirkan oleh kepolisian. Nah, kemudian itu case yang pertama. Yang kedua, peti ini kan alasannya kan begini. Ya, kalau saya misalkan tidak melakukan penggalian di situ, emang kamu mau ganti untuk Income biaya? saya. Ya, kan begitu. Masyarakat pasti selalu begitu itu. Nah, makanya saya akhirnya strategi saya waktu itu adalah menarik mereka ini dibawa ke area yang memang belum terdefinisi secara geologi oleh saya gitu ya dan tim ya. Kan kalau sudah terdefinisi dari perspektif geologi oleh kita itu sudah ditandatangan oleh KCMI, kompeten persen Indonesianya udah ada gitu. Itu cadangannya sekian. Itu adalah kekayaan negara yang harus saya lindungi benar, nggak boleh diganggu gitu oleh siapapun. Nah, kemudian masyarakat saya geserkan ke area yang memang ya masih green field lah oleh kita. Tetapi ketika saya geser mereka ke sana, saya tidak pernah menerbitkan kitab di atas putih. Jadi seolah-olah di setnya mereka meminta silakan aja gitu. Jadi ketika terjadi chaos dan lain sebagainya, ada pemeriksaan dari mana-mana gitu. Nah, kadang-kadang kan kembali ke kita. Kalau misalkan di state di situ bahwa mereka itu diperintahkan oleh perusahaan, ada hitam di atas putih, saya masuk penjara duluan berarti. Jadi memang ilmu-ilmu tanda kutip, ilmu politiknya di situ bermain, sosialnya. Jadi semua kadang-kadang saya mikir, ya itu tadi, jadi mulai sadarlah sekarang hari ini saya bahwa saya sudah selalu menyampaikan di tambang, kita tidak boleh menganggap bahwa kawan-kawan di eksternal yang notabene misalkan basicnya adalah fisik, misalnya ilmu sosial, itu kaum marginal di kita. Enggak, saya bilang. Bagaimana kita bisa menambang dengan baik, dengan aman, Makmur. tapi teman-teman itu tidak bekerja gitu, sehingga demonya tambah banyak. Kan kita tidak aman. Jadi saya balikan begitu. Selalu saya balikan demikian. Sama juga dengan yang lain-lain gitu. Cuma emang kalau peti ini sekarang di Indonesia itu udah di mana-mana. Hampir seluruh tambang emas ada petinya. Karena memang emas ini unik gitu. Bisa dibayangkan Kang Nadan gini ya. Beda dengan batu bara. Kalau batu bara tumpuk di stoknya nggak ada yang ambil. Ya. Agak berat gitu kan. Kalau 1 karung mereka paling dijual berapa? Nggak akan laku. Berapa?
di emas itu kita nambang nih. Produksi saya misalkan 4.500 ton per Ya. hari ini. Produksinya kita orang yang digiling. Itu nanti produknya begitu masuk ke dalam proses elution electrowinning sehingga nanti bisa menghasilkan emas batangan, itu bisa masuk kantong bola kabur, selesai. Bisa Betul. dibayangkan produksi kita 1 bulan, yang kalau kita dijual bisa menghasilkan uang ratusan miliar, Ya. bisa diambil orang. 1 orang aja Ya. bisa. Itu bedanya. Makanya di emas itu ya mana emang udah yang Maha Kuasa menakdirkan demikian gitu. Ya. Makanya Iya. peti banyak. Itu tantangannya petinya emang luar biasa. Iya, sebenarnya ya kalau saya lihatnya, sorry jadi diskusi ya, bukan menanya saya. Jadi apa ya, ilmu kembali ke agamanya kan Allah tuh sebutnya diciptakan kaum-kaum itu supaya kita saling mengenal kan. Dan pesannya kita berbeda itu kan supaya saling dikenal, supaya saling mengenal, bukan untuk saling bentrok sebenarnya gitu ya. Jadi makanya saya tadi agak mancing, mungkin sesi berikutnya lah. Kalau saya tuh pengen banget itu ada sesi bukan mendalam tapi melebar gitu ya. Jadi tentang tambang gitu ya. Karena tambang itu kan dikasih Allah, nggak ada kan yang pembaruan emas baru kan nggak ada ya, semua dikasih. Nah sementara masyarakat yang ada di situ tidak tahu cara menambangnya, ya kan? Mereka punya mereka. Ketika tidak ya pemerintah manapun pemerintah tidak mengasih izin pada perusahaan tambang, mereka juga tidak mungkin mengeluarkan investasi, dan investasi bukan uang kecil, triliunan. Kemudian secara manpower, sekolahnya orang-orang teknis tambang itu tidak murah gitu ya. Itu hal-hal yang mahal, pendidikannya mahal, dan orang yang ke situ mengerucut gitu ya, tidak semua orang bisa jadi certified engineer seperti Kang Yan lah gitu loh. So secara hukum manusiawi itu akan orang yang pantas dan memang wajar dia akan mendapatkan gaji yang mahal, kalau itu begitulah ya, seperti kata Pak Ilmi tadi lah, Ilmi Panigoro, betul nggak? Nah bagaimana sih ngambil titik tengah di sini gitu ya, bagaimana titik tengah di sini. Orang-orang yang profesional tentu nggak mau kerja kalau dia nggak dibayar mahal, atau nggak mahal lah, yang pantas lah, betul nggak? Nah, teman-teman PETI itu adalah teman-teman yang tidak, mohon maaf, dia merasa dia punya hak juga, tapi dia nggak. Kalau saya yakin kalau orang-orang PETI itu punya pendidikan kayak Kang Yan, dia nggak akan jadi PETI dong. Ya berarti kan bekerja di tambangnya, betul nggak Kang Tendi? Kalau itu loh maksud saya. Nah hal seperti ini terus terang saya dari dulu tertarik membaca di tengah-tengah itu ya, pusaran di tengah-tengah itu ya, antara kan nambang itu juga butuh uang gitu. Dan salah satu kalau nggak salah kenapa pernah 10 tahun lalu kenapa Indonesia minyak bumi tidak pernah dapatkan cadangan baru juga, siapa mau bayar geologisnya kan gitu waktu itu, betul nggak? Siapa mau bayar geologisnya, keliling hutan, taruh pakai helikopter, jemput 2 hari lagi untuk mencari cadangan minyak baru, kalau ketika mereka perusahaan itu menemukan tidak ada jaminan itu punya mereka, betul nggak? So, di dinamika ini saya belum dapat pembahasan yang holistik gitu loh. Saya pengen banget tuh ada pembahasannya holistik, bukan pembahasan teknis ya. Sekali lagi saya beruntung saya pernah belajar sama Pak Hilmi ya, Pak Hilmi Panigoro ya. Di situ juragan tambang ya. Dia ngomong sini yang agak satir ke saya. Ntar kamu tahu nggak? Aku tuh nambang nambang minyak. Kamu tahu nggak nambang minyak? Punya tanah cuma sekian kilometer, katakanlah 500, tanahnya berapa sih, tambang minyak kan kecil ya, betul ya? Nah, saya tuh menggali ke bawah, sekian ratus meter ke bawah. Jadi saya biasa menggali ke bawah. Begitu ada proyek waktu itu dia memegang tanah 4.000 hektar, pusing dah. Jaga di kanan, di kiri dirampok, jaga di utara, di selatan dirampok. Jadi di situ saya belajar ngakak, kita ngobrol gitu, ternyata ilmu Tuhan beda-beda ya. Kalau secara keuangan mah lebih mudah, lebih banyak uang gali ke bawah loh, katanya. Bisa tuh saya manage, gitu loh Kang Tendi. Itu ilmu beliau ya, bisa saya manage-nya. Lah, begitu dikasih 4.000 hektar nih, biasanya amanah saya untuk memanage 4.000 hektar, saya hitung uangnya lebih sedikit. Jujur waktu itu beliau hilang uangnya. Bapak hilang gimana? Ya udah mau gimana? Saya sender katanya. Jaga di barat, dirampok di timur. Jadi gitu loh Kang Teddy. Di situ saya belajar sesuatu yang memang manusia ada batas-batasnya dan enak ya. Kita bilang is not, kasarnya kalau bahasa, it's not my plate. Itu bukan piring saya.
I don't know how to manage an area 4,000 hectare. I know how to manage an area maybe only 20 km square, 1 km square. Dari situ baru saya melihat sebuah kematangan, sebuah holistik dari orang yang di atas ya, melihat ke bawah. Dia nggak ngomong di sini seuntung sekian loh, dia nggak ngomong gitu loh, Kang Yan. Itu yang saya pengen banget tuh, ada pembicaraan seperti itu. Sebagai contoh ini mungkin Kang Nandar, Kang Tendi ya, saya tambahkan. Konsesi kita, PT yang di mana saya ini bekerja ini, luas konsesinya itu adalah 88.000 hektar. Ya. Jadi mari kita bayangkan 88. Bayangkan 88.000 itu jaganya kumaha tak? Ya, 88.000 hektar, saya harus mengawal itu, memastikan bahwa cadangan yang ada di sana itu benar-benar tidak boleh kemana-mana, tanda kutip. Betul, karena Anda harus bayar pajak buat negaranya kan. Betul. Karena itu mahal itu di drain yang kita bayar ke negara. Bayangkan 88.000 terletak di 2 provinsi. Jadi yang sebagian besar di Sulawesi Tengah, ada yang sebagian satu blok di Sulawesi Selatan. Nah sekarang gini, kalau dikaitkan dengan konteks geologi, dari 88.000 itu, yang baru dieksploitasi diambil sekarang, yang sudah produksi itu hanya ratusan hektar saja. Hektar. Ya, yang kita buka itu baru 120 hektar aja. Dan itu di satu blok. Ada blok-blok yang lainnya belum kita apa-apain. Nah, sekarang pertanyaannya tadi balik tuh, terkait dengan eksplorasi. Eksplorasi itu kan pemboran segala macam, itu uangnya kan besar. Besar sekali. Belum eksploitasi ya? Belum. Nah, repotnya gini, misalkan ini dari 88.000 ini negara meminta kepada kami, kepada saya dan kawan-kawan itu harus jaga. Kemudian kita ditagih juga itu dalam setiap tahun. Program eksplorasinya jalan nggak? Kalau misalnya nggak jalan, itu tanah akan diambil lagi negara, kan begitu? Ya, kalau nggak jalan, ngapain dikuasakan ke Anda, kan gitu. Itu kan gitu. Nah, sementara repotnya, ketika kita masuk tim eksplorasi ke sana, melakukan drilling segala macam, peti masuk gitu pasti. Karena peti itu penambang tanpa izin masuk. Gitu. Oh iya. Kadang-kadang kita, Kang Tendi, ya di sini melakukan sekuen itu harus benar-benar gitu. Antara eksplorasi, sekuen eksploitasi. Jadi jangan bagi peti eksplorasi mereka mungkin nggak bisa bedain. Iya, tapi kadang-kadang mereka tuh gitu kan, ya misalkan kita miku-miku barang segala macam kan harus meng-hire orang lokal nih katakan. Oh iya. Nah, jadi dinding berbicara kan jadinya mereka. Pertama tahu tuh, obrolin sana, obrolin di sini ada kandungannya sekian. Udah gali mereka rusak lingkungan. Kemarin kejadian di blok 4 namanya, di blok 5 namanya, di Parigi Motong namanya. Jadi itu masuk konsesi kita, di sana masuk peti, dibongkar semua lahan itu dengan menggunakan ekskavator. Ujung-ujungnya saya dipanggil oleh Dewan. Sebentar. Petinya bawa ekskavator. Wah iya, sekarang petinya udah nggak pakai canggul lagi, Kang. Udah pakai alatnya sama, Pak Nandar. Alat canggihnya sama. Itu yang repotnya sekarang itu peti itu udah gitu, karena di belakang ini bukan peti lagi tuh Kang Tendi mah. Ya sekarang petinya begitu Kang Andra, bukan pakai ketek itu pakai. Saya kan bukan orang tambang, saya pikir petinya masih zaman penemuan celana Levi's disimpan di saku celana gitu. Udah pakai ekskavator sekarang itu. Nah, lingkungan rusak nih sekarang, ceritanya kemarin tuh lingkungan rusak karena jalan yang namanya ekskavator doser kan masuk pasti. Akhirnya yang ujungnya kena ekor harimaunya saya gitu kan. Pasti. Kan dia bilang mereka gini, Yan ini karena ini masuk konsesi perusahaan Anda, maka kewajiban Anda memperbaiki lingkungan yang diakibatkan perusahaan. Padahal yang buat ekskavator bukan kita. Iya. Ternyata kita harus bayar kan memperbaiki segala macam. Itu kadang-kadang yang kayak gitu tuh unik di negeri kita ini. Ya nggak apa-apa nih, kita diskusi aja dulu ya, agak berbeda ya kita diskusinya hari ini ya, lebih nyerempet ke sosial ya, sosiologis ya. Dulu saya sempat ngomong Pak ini, saya iseng-iseng Pak, kenapa nggak dibagi saham aja ke teman-teman, ke masyarakat lokal gitu, lucu ya, bagi saham ya. Tapi ya pertanyaan kembali juga, bagi siapa Ntar? Ke masyarakat atau nanti ketua adatnya doang yang ngambil? Biar deh gitu. Biar deh urusannya gitu. Oke, saya rasa itu ya. Mungkin nanti kita ada sesi lah. Saya pikir kalau saya boleh kan, saya hostnya dapat tamu dari teman-teman. Kalau saya tuh pengen banget ada itu Kang Tendi, bener ya. Kalau aku tuh pengen ada yang bicara bukan tekniknya. Tekniknya saya rasa we are done ya, we are mastering on it udah. Tapi mau ke mana sih dari penguasaan teknis itu terhadap pengampuran itu, dan tidak mudah. Tanah ulayatnya, kemudian
si ulayat itu apakah kalaupun dibagi ke masyarakat lokalnya, apakah memang masuk ke bawah atau si atasnya yang ngambil. Ya. Saya maaf ya, ini nanti tolong banget di-cut Papua lah. Papua setelah otonomi kan seribuan triliun, ratusan triliun masuk ke situ, toh segitu-segitu juga, betul nggak? Siapa sih yang ngambil kan gitu ya. Jadi hal seperti itu menurut saya, we have to think about it lah, saya pikir ya. Karena kan bagaimanapun tambang itu Kang Yan pasti tahu satu saat juga bakal habis. Jangan begitu habis baru kita mikir gitu ya. Baru kita mikir diapain. Saya ada pernah ngobrol sama gubernur Nigeria gitu ya. Dia bilang, "Dar, kamu tahu nggak gitu. Waktu itu umur dia udah 50-an ke 60-an. Kami itu kayak minyak dan itu kayak kutukan jadinya katanya. Kayak kutukan. Kita terima uang bagi-bagi, ntar bagi-bagi lempar-lempar. Besok pas ladangnya habis bingung katanya. Oh, kita nggak tambah makmur tuh negara ya, kita nggak tambah makmur. Kami kaya, secara pribadi kita kaya. Teman-teman Nigeria itu banyak banget sekolah di luar negeri. Itu loh. Ya sebagai gambaran ya kenapa kita satukan antara technical dan social science gitu. Kang Tendi di Nigeria ada satu yang lucu ya. Sorry ya, Kang Yan. Di Nigeria itu saya ketemu temen orang-orang tambang, bapaknya orang-orang tambang. Saya tanya bisnisnya apa? Bisnisnya tuh private equity kalian. Private equity Kang Tendi. Private equity kan mengelola uang. Kemudian saya tanya dapat dari mana dari negara ini. Biasanya kalau private equity ditanya jawabannya nggak jauh-jauh dari minyak, tambang, kalau nggak farmasi, kalau nggak IT ya, telco gitu ya. Jawabannya agak kaget waktu itu, jawabannya dari pendidikan. Saya kaget, pendidikan dari mana bisa tumbuh 300%, waktu itu 300% private equity-nya di pendidikan. Buat asuransi, Ndar katanya. Asuransi. Dari mana bisa tumbuh sebanyak itu? Kan marketing itu tumbuhnya cuma 2 kan. Supply lebih kecil daripada demand kan gitu ya. Terus saya bilang, asuransi kan dari mana supply-nya? Wong Anda nambah anak berapa sih? 1 tahun juga paling kenceng ngelahirin 1 anak kan gitu ya. Masa marketnya bertambah? Berarti Anda punya banyak orang kaya yang belum punya asuransi. Itu negara Nigeria yang lebih miskin dari kita loh. Industri asuransinya itu tumbuh 300% untuk membayar asuransi sekolah di London dan Amerika. Negaranya miskin. Orang-orang kayanya banyak dan rasanya lebih banyak orang Nigeria yang sekolah di Houston, di Delft, di London, di Paris daripada orang Indonesia. Nah ini yang mungkin nantilah kita bahas yang ini. Dari saya itu makasih banyak. Kang Yan, Kang Tendi, makasih. Mohon maaf kalau salah-salah bicara. Mohon maaf kalau agak-agak keluar konteks, tapi asik ini bicaranya. Kang Yan, silakan ada kata penutup buat adik-adik yang baru kuliah, biar punya pathway yang lebih bagus buat dirinya sendiri, buat masyarakatnya, buat kampusnya, buat bangsanya. Mangga. Baik, Kang. Terima kasih. Saya juga mohon maaf barangkali ada yang disampaikan tadi satu mungkin keluar konteks, kemudian ada hal-hal yang sifatnya apalah itu mungkin itu hanya sekedar ini aja. Saya intinya berbagi dan mungkin kalau saya ini kan sudah pemuda harapan tanah air ya, bukan pemuda harapan bangsa lagi. Sebentar lagi pensiun, artinya ini akan diteruskan oleh generasi-generasi berikut. Jadi harapan saya ya ke depan alumni-alumni MIPA khususnya bisa menggantikan kakak-kakak yang mungkin hari ini ada yang posisi A, B, dan lain sebagainya, sehingga nanti kita ini kualitas hidup bangsa kita ini menjadi baik. Nah, kemudian ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah kita jangan pernah berhenti untuk belajar. Itu tips yang dari saya. Kemudian saya mengulang lagi bahwa semua disiplin ilmu itu berguna. Jadi tidak perlu berkecil hati dan juga sebaliknya jangan merasa kita paling hebat, menjadikan kita sombong kita dengan keilmuan kita, karena setiap ilmu itu memiliki karakteristik manfaat yang berbeda. Saatnya kita di zaman sekarang, saatnya era kolaborasi. Saya kemarin kenapa ini tekankan lagi stress point saya di era kolaborasi. Saya kemarin kebetulan menghadiri acara wisuda di ITB. Kebetulan Kang Nandar, anak saya yang pertama itu sudah selesai. Salah satu sambutan dari Pak Dekan yang menyampaikan bahwa dia menekankan saatnya kita tidak boleh merasa diri kita paling hebat.
kita saatnya berkolaborasi dengan berbagai disiplin ilmu, berbagai alumni dari tempat yang lain, supaya kita bisa menghasilkan suatu karya yang lebih baik. Kemudian yang berikutnya adalah manfaatkan setiap peluang positif ya yang menghampiri kita, apapun itu, setiap peluang positif manfaatkan. Saya waktu ngambil S2 saja, teman-teman di kantor sempat bilang, ngapain sih kamu sekolah lagi katanya. Kerja kan sudah, toh nanti juga kalaupun misalnya udah lulus S2 tidak akan serta-merta menaikkan jabatan kamu menjadi lebih tinggi karena nature-nya kita di industri seperti itu. Saya bilang nggak ada masalah, saya inginnya belajar itu saja, ketika ada kesempatan saya ambil walaupun kita akan spend, dan ternyata itu kembali kok, uang yang saya spendkan dulu untuk sekolah S2 S3 bisa kembali dalam hitungan 1 tahun sudah selesai di luar gaji yang selama ini kita dapatkan. Jadi tidak perlu, dan kemudian note saya adalah tidak perlu kita memikirkan hasil. Jadi nikmati sajalah prosesnya. Konteks dolar itu akan datang hari ini, bulan depan, tahun depan, itu kesampingkan dulu. Tapi nikmati prosesnya, karena itulah proses itu merupakan bagian sebenarnya dari pembelajaran, peningkatan kompetensi diri kita untuk bisa nanti naik lagi ke step berikutnya dan berikutnya. Kemudian yang keempat adalah saat ini ya di industri tambang tidak hanya didominasi sebenarnya oleh ilmu-ilmu yang rumpunnya nature-nya dari dulu dominan gitu. Tapi sekarang sudah banyak ilmu-ilmu atau lulusan-lulusan yang di luar 3 prodi yang saya sebutkan tadi, dan kami sama-sama sekarang berkolaborasi satu sama lain sehingga kualitas tambang khususnya di Indonesia sekarang sudah mulai sedikit demi sedikit terus membaik dan membaik. Kemudian yang terakhir adalah yang tidak boleh kita lupakan, doa. Kenapa doa ini? Karena seringkali di level-level tertentu ketika kita mengambil keputusan, decision making, kadang-kadang saya seringkali mendapatkan suatu keputusan yang mungkin menurut saya ini, saya benar apa enggak gitu, nggak tahu gitu. Tapi yang Maha Kuasa menggiring lidah saya untuk mengambil keputusan A gitu. Walaupun pada saat itu saya beranggapan, wah ini jangan-jangan ini akan mengakibatkan reputasi saya jatuh atau misalkan merugikan orang lain, tapi yakinlah bahwa ketika diawali dengan doa apapun itu, pada momen-momen tertentu walaupun sesulit apapun kita akan selalu digiring keputusan kita, pemikiran kita, ucapan kita ke hal yang lebih baik. Dan doa ini biasanya yang paling baik ya, karena saya sebagai seorang muslim, mohon maaf, kalau saya biasanya ditambang berangkat itu jam 6 pagi. Jadi luangkan waktu setelah sholat subuh berjamaah di masjid, kembali ke mes sebelum jam 6 berangkat untuk sarapan dan berangkat ke kantor, ya bacalah beberapa lembar ayat suci Al-Quran. Itu akan membuat kondisi kita menjadi lebih baik, menatap satu hari ke depan. Dan di-recharge lagi di besoknya di pagi hari. Dan terus ya begitu. Tidak akan terasa, lidah kita akan selalu terbiasa dengan hal-hal yang baik ketika kita melangkah dalam beraktivitas. Barangkali itu saja dari saya. Mohon pisan, Kang. Anda terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Kang Yan, Kang Tendi, Kang Ucah tadi dan teman-teman yang lain. Saya pikir saya nggak perlu tambahan lagi, sudah sangat bagus. Makasih, saya tutup. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.